Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Kita bisa berkumpul kembali. Saya sangat bersyukur dan bersemangat. Karena hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan baru. Kita akan sama-sama mendalami materi pembelajaran dengan tema yang baru. Ini adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk bertumbuh. Tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus menuntun dan menerangi setiap langkah kita dalam pembelajaran ini. Saya percaya, melalui tema yang baru ini, Tuhan telah menyiapkan berkat dan hikmat yang luar biasa bagi kita. Mari kita awali dengan doa, memohon penyertaan-Nya, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kita. Salam teman-teman terkasih dalam Tuhan. Pernahkah kita bertanya-tanya, bagaimana Alkitab sebenarnya memandang manusia? Bukan dari suku status sosial atau kekayaan, tapi dari kondisi rohani kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan sebuah peta yang luar biasa tentang 3 tipe manusia. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dan berefleksi, kira-kira kita ini masuk tipe yang mana ya? Mari kita mulai perjalanan introspeksi diri ini bersama-sama. Tipe pertama adalah manusia kodrati. Ini adalah manusia alamiah yang hidup mengandalkan akal budi dan logika semata. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Jadi, bagi mereka, hal-hal rohani, seperti iman, doa, atau kuasa Tuhan itu terdengar tidak masuk akal. Mereka belum diterangi oleh Roh Kudus, sehingga bisa dibilang buta secara rohani dan tidak bisa menangkap kebenaran firman Tuhan. Sekarang, kita beralih ke tipe yang kedua, manusia duniawi atau manusia kedagingan. Nah, ini menarik. Mereka ini sebenarnya sudah percaya kepada Kristus, sudah menerima Roh Kudus, tapi hidupnya masih sangat dipengaruhi oleh keinginan daging. Paulus menyebut mereka sebagai bayi-bayi rohani. Dalam 1 Korintus 3, ayat 1-3, Paulus menegur, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun, kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ciri utamanya adalah adanya iri hati, perpecahan, dan pertengkaran. Meskipun sudah diselamatkan, cara hidup mereka belum mencerminkan kedewasaan rohani. Terakhir, tipe yang ketiga, tujuan kita semua, yaitu manusia rohani. Ini adalah orang percaya yang hidupnya sepenuhnya dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Mereka tidak lagi menjadi bayi, tetapi sudah dewasa secara rohani. 1 Korintus 2, ayat 15-16 mengatakan, "Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh seorang pun. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Mereka memiliki hikmat untuk menilai segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dan pikiran mereka semakin hari semakin diperbarui, menyerupai pikiran Kristus. Hidup mereka ditandai oleh buah roh, seperti kasih, sukacita, dan damai sejahtera." Jadi, setelah mendengar ketiga tipe ini, pertanyaannya adalah,
Tipe manakah kita hari ini? Mungkin di satu area kita sudah rohani, tapi di area lain kita masih kedagingan. Tidak apa-apa. Ini adalah sebuah perjalanan pertumbuhan. Yang terpenting adalah kita menyadarinya dan mau terus bertumbuh. Mari kita berkomitmen untuk terus belajar firman Tuhan, berdoa, dan mengizinkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam hidup kita, agar kita bisa berubah dari manusia kodrati atau duniawi menjadi manusia rohani yang dewasa di dalam Kristus. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk like, bagikan video ini, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.